Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Zulfa Purnamasari dengan NIM 23016133. Baiklah teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita mengetahui tentang apa itu administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, pertama kita masuk kepada pengertiannya ya. Nah, administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan yang berkaitan dengan fasilitas atau peralatan yang digunakan dalam pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, sarana prasarana itu juga merupakan sumber daya yang pendidikan yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan, seperti gedung tanah, perlengkapan administrasi, sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam belajar di kelas. Nah, dari ini kita dapat simpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana sekolah merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan dari pendidikan. Sebagai seorang personal pendidikan, kita dituntut untuk menguasai dan memahami administrasi etika, kerjasama sesama personal pendidikan, sarana dan prasarana, untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien serta mampu menghargai sehingga akan terciptanya keserasian, kenyamanan yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolah maupun warga masyarakat sekitarnya, sehingga sarana dan prasarana yang ada dapat terjaga dengan baik. Nah, setelah memahami pengertian dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan, selanjutnya kita masuk kepada fungsi dan tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu ada fungsi administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, apa aja sih fungsi administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu? Nah, administrasi sarana dan prasarana pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting untuk menciptakan dan memelihara kondisi sekolah yang optimal. Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan, adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi prosesnya. Pada dasarnya, fungsi dari sarana dan prasarana bergantung pada penggunaan dan bidangnya. Artinya, antara bidang yang satu dengan yang lainnya akan membutuhkan sarana yang berbeda. Selain untuk mempermudah dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang baik, administrasi sarana dan prasarana pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, ada memelihara agar tugas-tugas peserta didik yang diberikan oleh pendidik dapat terlaksanakan dengan lancar dan optimal. Lalu yang ketiga, mempermudah pemahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas serta menyenangkan. Nah, selanjutnya ada tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. Yang kedua yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitatif dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Jadi, tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional atau yang berkaitan dengan sarana dan prasarana terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, setelah mengetahui fungsi dan tujuan dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan, selanjutnya kita masuk kepada proses administrasi sarana dan prasarana sekolah.
Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah itu merupakan suatu pekerjaan yang kompleks, karena pekerjaan ini harus terintegrasi dengan rancangan pembangunan baik secara nasional, regional, maupun lokal. Nah, lalu yang kedua ada pengadaan. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau benda atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan itu dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama ada pengadaan tanah, dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai atau menukar. Lalu yang kedua pengadaan bangunan, dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, menerima hibah atau menukarnya. Lalu yang ketiga yaitu pengadaan perabot, dilakukan dengan membeli, membuat sendiri atau menerima bantuan dari donatur seperti BP3. Lalu yang keempat yaitu pengadaan kendaraan. Pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Lalu yang terakhir yaitu pengadaan sarana pendidikan. Nah, lalu proses yang ketiga yaitu penyimpanan. Penyimpanan yaitu menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang demi keamanannya, baik yang belum maupun yang didistribusikan. Lalu yang keempat ada inventariasi, yaitu kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Lalu yang kelima ada penyaluran. Penyaluran itu merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Nah, kegiatan penyaluran barang yang baik meliputi penyusunan alokasi, pengiriman barang untuk pusat-pusat penyalur dan penyerahan barang. Yang pertama yaitu penyusunan alokasi. Dilakukan untuk menghindari pemborosan dalam pendistribusian barang sehingga merata dan seimbang dengan kebutuhan. Lalu yang kedua yaitu pengiriman barang yang dilakukan dari pusat-pusat penyaluran barang. Lalu yang ketiga penyerahan barang. Nah, proses selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan itu merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Kegiatan pemeliharaan ini tuh sangat penting ya teman-teman, agar barang yang kita pakai itu dapat terawat dengan baik. Proses pemeliharaan itu dimulai dari pemakai barang itu sendiri, yaitu kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaannya yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas profesional yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang. Lalu proses yang selanjutnya yaitu rehabilitas. Rehabilitas itu merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam ataupun penggantian suku cadangnya, agar barang tersebut bisa bermanfaat lagi atau bisa kita gunakan lagi sehingga memiliki daya pakai yang lebih lama. Lalu proses selanjutnya yaitu penghapusan dan penyingkiran. Penghapusan itu merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, apabila biaya rehabilitas barang itu terlalu besar, sedangkan daya pakainya terlalu singkat, maka barang itu lebih baik nggak usah kita pakai dan dikeluarkan dari daftar inventaris ya. Nah, sebagai salah satu dari fungsi pengelolaan perlengkapan, penghapusan itu mempunyai beberapa arti, yaitu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian yang jauh lebih besar. Lalu meringankan beban kerja inventarisasi karena banyaknya barang yang tinggal menyusut. Lalu membebaskan barang-barang dari tanggung jawab satuan organisasi atau lembaga yang mengurusnya. Lalu proses yang terakhir yaitu pengendalian. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan masing-masing tidak dapat lepas dari monitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi serta senantiasa dan diperhatikan kerjasamanya satu dengan yang lainnya. Seluruh kegiatan pengelolaan harus berjalan kompak, serempak, dan terpadu. Nah, dalam kegiatan pengendalian itu dapat disusun serangkaian kerja sebagai berikut, kayak mengikuti proses pengelolaan, menyusun tata cara laporan baik secara lisan maupun tulisan, mengadakan konsultasi dengan pihak pimpinan kalau misalnya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan,
lalu mengadakan konsultasi dengan pihak pelaksana, lalu mengadakan koordinasi antara fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi lainnya, lalu yang terakhir yaitu menyusun laporan secara menyeluruh sesuai periodik dengan pelaksanaan dari proses pengelolaan yang terjadi dalam masing-masing fungsi. Nah, kita sebagai pendidik tentu harus berperan dalam berjalannya administrasi sarana dan prasarana ini. Nah, apa aja peran guru dalam administrasi ini? Yang pertama itu terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, lalu terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru, lalu pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa, lalu melakukan pemeliharaan serta mengedukasikan pada siswa. Lalu yang terakhir yaitu melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek bagi siswa yang menggunakan sarana dan prasarana. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Saya Tufa Purnamasari pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.